Oke sob, ketemu lagi di YouTube channel gue yang sederhana ini. Karena apa disebut sederhana channel ini? Karena overall 95% ini menggunakan handphone, dan handphonenya adalah handphone low budget. Namun ya syukur-syukurnya sudah dimonetisasi ya guys. Dan pada kesempatan kali ini gue akan membahas juga tentang bagaimana setelah kalian dimonetisasi. Dan selamat buat teman-teman yang sudah punya akun YouTube yang sudah dimonetisasi ya. Tapi dimonetisasi aja belum cukup, karena masih ada tahapan-tahapan hingga kalian mendapatkan pembayaran pertama kalian dari Google AdSense. Nah, tahap selanjutnya setelah kalian memverifikasi di 3 langkah itu adalah kalian disuruh untuk memasukkan informasi pajak. Nah, gimana cara memasukkan informasi pajak? Berikut tutorialnya. Oke, jadi langsung aja sob. Jadi kita buka dulu pengaturan atau settingnya, kemudian scroll ke bawah, pilih bagian pada Google ini. Nah, kemudian setelah itu pilih kelola akun Google pada bagian yang biru ini. Setelah itu pilih data dan privasi. Setelah itu kalian bisa scroll ke bagian bawah dan pilih aplikasi dan layanan. Dan kemudian kalian bisa scroll lagi ya sob, sampai ketemu di Google AdSense. Masuk ke Google AdSense, nah kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya sob. Nah ini bakal gue zoom terlebih dahulu biar kalian jelas ya sob. Nah ini pada bagian strip 3 ini kita klik dulu. Nah nanti akan ada tampilan seperti ini, kemudian pilihlah info pembayaran. Nah ada tanda merah seperti ini ya sob, ada masalah dengan akun pembayaran Anda. Nah ini tinggal kita klik aja pada bagian tanda merah tersebut. Lalu kemudian kliklah pada bagian yang gue lingkar ini ya sob. Setelah itu kurang lebih tampilannya seperti ini dan ada tulisan kirim formulir pajak secepatnya. Nah, kita akan menambahkan informasi pajak, tinggal klik aja pada bagian biru ini. Dan setelah itu kalian akan dibawa oleh Google untuk memverifikasi akun Google kalian. Dan setelah itu kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi ini adalah daftar pertanyaan, apakah jenis akun AdSense ini adalah akun perorangan atau non-individual atau entitas. Nah, gue akan memilih akun perorangan karena memang di sini diperuntukkan untuk perorangan ya. Kemudian kita scroll lagi ke bagian bawah, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Nah, jawabannya adalah tidak. Jadi tinggal kita centang aja yang bagian tidak. Nah, kemudian inilah yang penting ya sob. Pilihlah formulir pajak W8-nya. Dan buat kamu warga negara Indonesia atau individual non Amerika Serikat, maka pilihlah W8 band ini ya sob. Kemudian kliklah mulai formulir W8 band ini. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini ya sob. Oke, untuk nama DBA itu bisa kita kosongkan karena itu opsional pilihannya, boleh diisi boleh enggak. Nah, yang terpenting adalah nama negaranya. Itu kita scroll dan pilihlah negara asal kita, yakni Indonesia ya sob. Nah, kemudian kalian scroll ke bawah dan kita akan menemukan menu TIN asing atau ITIN atau SSN Amerika Serikat. Nah, TIN asing ini adalah nomor NPWP ya sob. Nah, buat kalian ini wajib banget harus punya NPWP. Nah, kalau kalian nggak punya NPWP, tenang aja, gampang. Jadi Direktorat Jenderal Pajak itu sudah menyediakan fitur untuk pembuatan NPWP secara online. Jadi kalian nggak usah datang lagi ke kantor pajak, kalian bisa membuatnya dari rumah. Namun buat kamu yang udah punya NPWP, jadi tinggal dimasukkan aja di bagian TIN asing ini. Nah, sedangkan untuk ITIN atau SSN Amerika Serikat ini, jadi kita skip aja, kita nggak akan pakai. Kemudian kita tekan tanda berikutnya. Dan kemudian kita akan disuruh untuk mengisi alamat tempat tinggal kita. Nah, ini kita tinggal tulis aja alamat tempat tinggal kita itu di mana. Nah, kalau bisa itu disesuaikan atau disamakan dengan pertama kali kalian mendaftar di Google AdSense ya. Tapi jika ada kondisi tertentu yang misalnya kalian pindah dan alamat Google AdSense-nya itu nggak sama dengan ini di formulir pajaknya, jadi nggak masalah juga sih. Nah, ini akan ada korelasinya dengan alamat surat menyurat kita ya sob. Nah, kalau misalnya kalian udah merasa benar untuk nginput alamatnya, tinggal centang aja pada bagian alamat surat sama dengan alamat tempat tetap saya. Dan kemudian setelah itu akan ada pertanyaan, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pajak? Nah, jawab aja iya. Nah, kemudian setelah itu kita scroll lagi sedikit ke bawah. Itu ada penduduk negara atau wilayah mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Nah, itu kita centang oke. Kemudian kita pilih negara atau wilayahnya, yakni Indonesia.
Nah, scroll-lah ke bawah dan kita akan menemukan formulir tarif dan ketentuan khusus. Nah, di sini ada beberapa layanan tarif dan ketentuan khusus. Ini kita akan centang satu persatu. Yang pertama itu adalah pada bagian layanan seperti AdSense. Nah, ini kita akan centang dulu di bagian layanannya. Lalu kemudian pada bagian pasal dan ayatnya, kita klik dulu, kemudian pilih pasal 8 ayat 1. Nah, kita scroll lagi ke samping pada bagian tarif pemotongan, kita rubah ke 0%. Setelah itu kita pilih centang pada bagian ini. Nah, kita scroll lagi ke bagian bawah, yakni di bagian royalti film dan TV. Nah, ini kita centang juga formulir ini. Kemudian sama juga seperti yang di atas, kita pilih pasal 13 ayat 2 saat ini. Nah, kemudian kita untuk pemotongannya adalah pemotongan tarif 10%. Dan kita centang lagi pada bagian yang di bawah daripada pasal 13 ayat 2 ini. Nah, di bawahnya lagi itu ada royalti hak cipta, itu kita centang lagi, kemudian pilih pasalnya, yakni pasal 13 ayat 2, kemudian pemotongan tarifnya di 10%. Kemudian kita centang lagi di bawah pasal itu ada kolom formulirnya sebagai wajib pajak negara dan bla 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 bla. Nah, itu kita centang juga, kemudian pilihlah tanda berikutnya. Dan kurang lebih formulirnya sudah hampir jadi. Nah, ini kita akan disuruh untuk meninjau kembali formulir pajak kita apakah sudah tepat, apa sudah sesuai. Dan jika dirasa sudah sesuai, tinggal tekan aja pada bagian yang ini ya, yang gua tandai. Yakni saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak ini. Kemudian kita scroll lagi ke bagian bawah dan klik tanda berikutnya. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini sob. Kita scroll lagi ke bagian bawah. Kalau kalian malas baca juga nggak masalah, nggak usah kalian baca. Nah, pada bagian ini ada tanda tangan digitalnya. Nah, pada bagian ini kita tinggal klik aja di bagian saya adalah orang yang disebutkan di bagian identitas pajak atau yang menandatangani. Nah, kalau kalian membuatnya untuk diri sendiri ya. Nah, kalau misalnya kalian mewakili individu lain, itu kalian bisa memilih pada bagian tidak, saya bukan orang yang disebutkan pada bagian identitas pajak ini. Jangan lupa diisi nama lengkap kalian pada bagian kolom nama lengkap resmi ini dan disesuaikan juga dengan KTP atau kartu identitas kalian. Dan setelah itu tekanlah tanda berikutnya. Setelah itu kita akan masuk ke bagian formulir yang keenam, yakni dijalankan di Amerika Serikat ataukah tidak. Nah, ini karena kita tidak menjalankan di Amerika Serikat, maka kita jawab tidak ya. Nah, kemudian centang di bagian bawah tidak. Kemudian kita akan ditanyai lagi terkait masalah pernyataan tertulis perubahan status. Nah, ini kita centang di bagian yang pertama ya, yakni saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Nah, setelah itu kita tekan tanda berikutnya. Nah, kemudian selanjutnya ada pengiriman secara elektronik. Terima dokumen pajak Anda secara elektronik bukan melalui surat. Nah, kurang lebih seperti ini nanti mekanismenya. Kalian bisa scroll-scroll lagi, kalian bisa baca. Nah, pada intinya ini adalah perjanjian kita menyetujui bahwa nanti reportnya itu tidak menggunakan kertas ya, yakni menggunakan report elektronik, menggunakan email kita aja. Nah, setelah itu tinggal kita tekan aja pada bagian tanda kirim dan tunggu beberapa saat. Nah, oke, jadi perjanjian pajaknya sudah disetujui, itu statusnya sudah disetujui ya, sudah ada centang hijaunya. Nah, kalian bisa baca-baca lagi, tapi penyelesaian formulir pajak aja itu kalian belum menerima pembayaran dari AdSense karena kalian harus memasukkan rekening kalian. Dan bagaimana cara memasukkan rekening ke Google AdSense? Nah, kalian bisa cek lagi di deskripsi video ini kalau udah ada link. Jadi gua artinya sudah mengupload video selanjutnya bagaimana caranya memasukkan nomor rekening atau metode pembayaran kita di Google AdSense. Nah, kalau belum ada, jadi kalian mesti subscribe dan kalian tunggu dulu video yang berkaitan dengan hal itu ya sob.